Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari input terhadap produksi atau produktivitas kebun kelapa sawit kita. Pengaruh itu dalam bentuk nutrisi, unsur hara, atau pupuk, kemudian pengaruh air, pengaruh cahaya. Ya, jadi ketiga faktor ini bisa dilihat secara kuantitatif, secara detail di parameter fruit to bunch. Fruit to bunch. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering kesulitan kalau ditanya kebun kelapa sawit kita pertama belum memenuhi standar yang ada atau produktivitasnya belum, masih rendah. Ya. Pengaruhnya apa? Nah, gitu. Apa yang mempengaruhi? Ya, itu sulit menjawabnya. Apakah karena faktor penyerbukannya, faktor pupuknya, nutrisinya, faktor yang lain-lainnya. Nah, itu. Jadi kita harus menentukan faktor-faktor tadi dengan parameter yang tepat. Ya. Secara kualitatif, nah, itu juga bisa diketahui dengan melihat gejala dan tanda pada tanaman tersebut. Ya kan? Contoh, ya. Gejala tanaman kekurangan unsur hara nitrogen. Oh, tanamannya kuning pucat, ya gitu. Kekurangan unsur P, eh, batangnya apa membotol, bawahnya besar terus mengecil. Kemudian kekurangan apa K, kalium. Nah, jadi di pelepah bawahnya agak menguning, orange, coating. Kemudian kekurangan Mg, ya bawahnya menguning. Nah, jadi kekurangan boron, daunnya mengeriput, nah, kerut-kerut. Nah, itu gejala. Yaitu memang juga menandakan kekurangan tetapi bersifat kuali, kwa, apa namanya, secara apa ya kualitatif. Nah, tetapi secara kuantitatif itu eh, belum bisa. Jadi kalau kita sekarang kalau secara kualitatif tadi kekurangan cahaya bagaimana? Nah, karena nanamnya terlalu rapat, tanamannya eh, pertumbuhannya meninggi, yaitu berdasarkan gejala tanaman yang ada. Kekurangan air bagaimana? Itu kering, apa ya pada sengkleh kalau berat, kalau melebihi dari dry spell, nah gitu. Nah, sekarang yang kita bicarakan lebih detail lagi, yaitu dengan melihat parameter yang ada, parameter yang ada. Jadi peubah yang ada di dalam eh, kelapa sawit apa itu? Fruit to bunch. Jadi fruit to bunch ini bisa dibaca di sini adalah perbandingan atau rasio berat buah. Jadi berat buah gondolan itu antara yang berkembang ya, yang jadi artinya baik secara karena sebagian besar karena penyerbukan maupun yang tidak meskipun itu kecil terhadap janjangnya, terhadap berat tandan kelapa sawit. Jadi kalau beratnya artinya persentasenya tinggi, mentes gitu, berarti pengisiannya lebih baik daripada yang kurang mentes, ringan begitu. Berarti
tiga faktor tadi kurang begitu. Air, nutrisi maupun cahaya. Nah, jadi cara melihatnya bagaimana standar yang ada itu bisa dilihat di belakang saya ini. Jika jika nilainya setelah tandanya itu kan tadi ya, caranya adalah tandanya tadi ada kemudian dibrondoli, dipotong, kemudian ditimbang seperti gambar tadi. Ditimbang dapatnya berapa, tapi sebelumnya tadi sudah tahu berat satu janjangnya itu tadi berapa. Nah, jika kurang dari 30% itu artinya kurang. Wah, ini berarti bermasalah itu tadi. Bisa ditelusur lagi dari nutrisinya, airnya maupun cahayanya. Kemudian jika dari 30% sampai sekitar 55-59% itu ada sedikit masalah. Ya, perlu ada yang diperbaiki. Masih kurang. Ya. Tetapi yang dikatakan baik itu pada nilai-nilai minimal 60%. Nah, jadi kalau udah 60% artinya apa? Faktor airnya cukup, nutrisinya cukup, cahayanya masuk cukup, berarti jarak nanamnya oke. Nah, jadi ini cara melihat lebih detail lagi pengaruh dari ketiga faktor input tadi. Ya, misalnya dilihat faktor nutrisinya bagaimana selama ini yang kita berikan. Contohnya tadi pupuknya bagaimana. Nah, gitu. Jadi dengan melihat parameter fruit to bunch. Caranya tadi yang sudah kita sampaikan. Sehingga kita mengatasi masalah kebun sawit kita lebih pasti lagi. Tidak meraba-raba. Jika tahu ini masalahnya nutrisinya, misalnya perbaiki masalah pemupukannya, contoh itu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menambah khasanah wawasan kita dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.